bisa menyambungkan rasanya. Di alam-alam dirinya itu pernahkan lalu. Coba Agar bisa menyambungkan rasa ke alam leluhur-leluhur. salam halus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel kita Raja Semesta TV. Jadi hari ini kita sedang mengadakan pengobatan jarak jauh ya. Dan pasien kita atau tamu kita kali ini berasal dari Indonesia. Tapi sekarang di Denmark. Jadi mungkin beliau selalu mengikuti video-video kita di Raja Semesta TV sehingga beliau sudah daftarnya sudah lama sih ya. Kalau nggak salah 2 atau 3 minggu ke belakang karena memang begitu banyak yang belum punya pengobatan jarak jauh gitu. Jadi ya hari inilah bagiannya. Beliau pun tadi sudah bercerita ke Awawan tentang apa yang terjadi dengan kakinya, kayak kesemutan, palanya kayak puyeng gitu. Jadi banyak dirasa lah. Mungkin ada berekele dan tadi pun beliau sempat bertanya, ada apa ini sebenarnya, ada apa? Kata ada sesuatu. Ya, maka dari itu kita buktikan sesuatu itu apa yang mulia. Oke. Cahaya Buddha, cahaya Kanyang Rasul, Kanyang Muhammad, Syekh Qadir Jalani Al-Wali, Syekh Siti Jannah, Sunan Gunung Jati, Cahaya Gilang Gumilang. Ajian segera mal sejati manusia, anu penuh berdina alam kasunatan. Yang akan melanjutkan perkara kasusan bin Pau. Hadir. Rasul. Dengan siapa ini? Uyut Agung Sukaryo. Uyut Agung Sukaryo. Ya, mohon maaf ya Ki ya, kita panggil ke sini. Ini cucunya bukan nih? Jadi Ya, jadi cucunya itu mempunyai keluhan-keluhan. Jadi kita ingin menanyakan apakah itu ada gangguan dari orang yang dibuat atau seperti apa Ki? Tidak ada gangguan dari orang lain. Ya, itu jadi bagaimana itu Ki? Mungkin bisa Itu akibat gara-gara sering berpindah-pindah keyakinan. Jadi di dalam diri, alam-alam diriku selalu berbenturan. Tidak ada tempat untuk menyambungkan di mana letak-letaknya. Jadi tidak satu frekuensi lah gitu ya Ki ya. Jadi terus-terusan berbenturan gitu mungkin ya. Ya, mungkin solusinya itu seperti apa itu Ki? Dia harus punya satu keyakinan agar aku di dalamnya bisa mengikuti keyakinan itu. Ya, Ibu mungkin sok ingin ditanyakan, jadi ini leluhur Ibu, Bu. Oh iya, Pak. Sok. Jadi saya harus gimana? Saya mau masuk Islam lagi, Pak. Soalnya saya udah bingung, Pak. Jujuku, buatlah satu keyakinan di dalam diri kamu agar aku di dalam dirinya mengikuti di mana keyakinan kamu. Alam leluhur pun goncang mengikuti keyakinan kamu. Suatu saat nanti ketika kamu meninggal, kamu akan ditempatkan di alam leluhur dan punya keyakinan masing-masing. Tentukanlah pilihan dan keyakinan kamu sehingga kami bangsa leluhurmu dan pengikut-pengikutku bisa menentukan dan bisa menetapkan di mana tempatnya. Ya, jadi gitu Bu. Jadi yang menyebabkan Ibu sakit itu karena beda berbenturan energi dengan leluhur Ibu. Oke. Buatlah keputusan di dalam dirinya. Jadi bukan berarti ada kiriman dari orang ya? Tidak ada kiriman dari orang. Siapa yang mau mengirim?
Iya, iya. Karena aku yang melindungi. Oh, iya. Sok mungkin Ki ada pesan nih buat cucunya ya Ki ya. Tentukanlah keyakinan agar bisa menyambungkan rasa ke alam leluhur-leluhur. Karena di sana ada batasan-batasannya. Tentukanlah keyakinan dan buatlah kami yang mengikutinya rasa nyaman. Oh, iya. Iya Ki, iya. Ya, mungkin Bu ada lagi yang ingin ditanyakan, Bu? Enggak. Oh, oke. Sudah cukup ya, Bu ya? Ya, Pak. Iya. Ya udah Ki, terima kasih ya Ki ya. Mohon maaf sekali lagi ya. Kembalikanlah di alam-alam. Iya. Artinya itu pernahkan lagi. Oh, coba Seimbangkan. sekarang sama Aki lihat nih, coba itu diseimbangkan di alam-alam dalam dirinya sama Awawan. Tentukan sekarang keyakinannya agar bisa menyambungkan rasanya. Tentukan sekarang keyakinannya. Ya udah masuk Islam aja ya Bu ya. Nah, saya mau masuk Islam, di Islamnya diimanin boleh. Ya udah sekarang aja sok Bu. Ibu syahadat. Ibu bersahadat ya. Ibu bersyahadat coba ikutin AA. Satu Ya. coba. Ibu bersahadat ya, bersaksi kepada Allah ya. Ya. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Seimbangkan dulu aja. Bang. Nah, itu tadi leluhur ibu kasihan karena dia sekarang udah seimbang. Tadi mah nggak seimbang, guling-gulingan. Ya, mulai lagi ya. Gitu. So. Ngerti kok. Karena saya udah ngikutin Islam terus masuk Kristen terus saya udah ke gereja sini, ke gereja sana, macam-macam. Ya. Udah karuan lah saya. Ya. Gitu, mencari Tuhan gitu. Iya. Ya, sekarang kan ibu udah ke Islam lagi, udah baca syahadat ya. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi tidak Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Berarti ibu udah berarti artinya penyeimbangan dari karun itu juga seimbang. Tadi mau belum seimbang, makanya guling-gulingan kasihan. Seimbangkan. Kadang-kadang saya tuh pindah-pindah rumah ini, rumah itu, pokoknya semuanya bikin bingung lah pindah-pindah. Iya. Nah, sekarang insya Allah ibu akan nyaman lagi. Penyakit ibu yang tadi disebutkan pusing, terus apa namanya kanker payudara atau yang membuat penyakit itu akan hilang semuanya. Nggak ada penyakit yang sebenarnya. Berarti mulai detik sekarang Ibu sudah di Islam ya Bu ya? Alhamdulillah. Betul. Ya, tadi Ibu sudah mengucapkan syahadat. Nah, itu. Udah di Islam, biarpun lewat video call udah Islam ibu. Seimbangkan. Ya, seimbangkan alam-alam. Rapikan lagi alam-alamku. Ya. Oh iya. Sok Ibu ke belakang dulu. Belakang ibu. Jadi kameranya ke belakangin punggung Ibu. Seimbangkan lagi. Ya, udah. Nah, Mau tunggu Bu. Bentar. Alam dewa. Disebutnya dewa Siwa. Disebutnya dewa Siwa. Alam pemikiran, wujudnya angin. Nyamankan lagi alam-alam anginnya. Alam-alam anginnya nyaman lagi. Nyaman semuanya. Oh, nyaman. Allah. Nyaman. Hei, Dewa Brahma yang disebutnya api sejati. Perintah alam langit tertinggi, alam kasihnyatan. Oh, nyaman lagi semua. Alam surganya ada lagi. Alam kenyamanan ada lagi. Oh, Allah. Hei, disebutnya Dewa Wisnu, disebutnya air. Perintah alam kesunyatan, alam langit tertinggi yang disebut alam mubeng alam. Atau di Islamnya Allah Subhanahu wa taala. Nyaman semuanya, alam surganya ada lagi. Oh, Allah. Ya Ibu Parwati yang disebutnya tanah atau bumi. Perintah alam langit tertinggi, alam kesunyatan, alam kesejatian, alam kejatian, alam mubeng alam, atau alam Allah Subhanahu wa taala.
nyaman lagi semuanya, semuanya nyaman. Peredaran darah semuanya dari kepala sampai kaki nyaman lagi semuanya. Getih daging tulang susun balungnya lancar lagi, semuanya lancar lagi. Penyakit tidak ada, penyakit sirna nggak ada, itu nama penyakit. Allahu alam surga ada. Istananya alam karhun, alam leluhur. Asuk alam prajurit karhun. Alam prajurit karhun, nyaman, istananya megah, istananya megah, istananya megah. Pusakanya masuk. Alam karhun, istananya megah sama sekali, istananya megah, masuk pusakanya. Nyaman lagi semuanya, alam surga ada lagi, alam kenyamanan ada lagi. Allah. Nah. Ya, bagaimana tuh Ki? Tinggal satu lagi. Apa Ki? Kuman di dalam. Oh iya. Seimbang. Kuman-kumannya. Ya. Hei, kuman-kuman yang di dalam diri yang merugikan, kembali ke asal, kembali ke asal. Allah, kembali semua ke asal kegelapan kuman, asal kegelapan kuman, kembali semua ke asal. Yang tidak merugikan, diam di tempat. Allah. Bagaimana Ki? Sudah. Iya. Titip Masih pesan. merinding ini, Nggak apa-apa Bu, nggak apa-apa. Titip pesanku. Iya. Jangan Apa? berpindah-pindah keyakinan. Nah, Ibu jangan Kalau berpindah-pindah. satu keyakinan tentukan terus keyakinan. Kalau satu ya satu katanya Bu. Bahwa agama apa terserah. Yang Iya. penting tentukan keyakinan. Iya. Tuh. benar. Iya Ki. Terima kasih ya Ki ya. Makasih ya. Aku kembali. Iya. Iya. Mana? Aku masuk lagi ke dalam balik. Iya. Syabur. Amin. merasa berkas. Iya, benar ada yang dibilang itu benar. Memang saya udah semua agama itu udah saya pelajarin. Ya, jadi gini Bu, kita jelaskan dulu sedikit apa yang membuat Ibu itu seperti itu. Jadi yang pertama ya karena Ibu keyakinannya pindah-pindah terus. Jadi secara frekuensi itu istilahnya berbenturan dengan leluhur Ibu yang tadi di dalam. Sebenarnya bukan masalah Islam non Muslim atau apanya ya, Bukan. karena pindah-pindahnya itulah. Itu pindah-pindahnya itu. Istilahnya membingungkan leluhur Ibu. Ini cucu gua mau kemana sih keyakinannya? Gitu Betul. maksudnya Bu. Nah itu dia bingung, Pak. Nah, Saya juga bingung sendiri malah. ya makanya ketika benturan energi itu agama yang Ibu pelajari dengan agama yang dianut oleh leluhur Ibu itulah yang menimbulkan penyakit itu Bu. Oh itu dia. Ya. Soalnya saya udah diajak ke sini mau, ke sana mau gitu. Semua agama itu satu voting gitu. Jadi saya juga bingung. Kadang-kadang saya mau kemana gitu juga gitu. Ya, jadi mulai sekarang tadi disaksikan oleh leluhur Ibu juga bahwa kalau mau milih agama ya satu silahkan tentukan yang benar yang mana menurut Ibu keyakinan Ibu, dan Ibu tadi sudah ingin masuk Islam. Alhamdulillah mulai hari ini Ibu sudah Muslim ya Bu ya. Semoga ya semoga lebih rajin lagi ibadahnya. Ya Bu ya. Saya laksanakan Ya. itu Pak. Iya. Agar- sama dia sendiri lah. Ya agar apa? Ya agar penyakit-penyakit tadi juga hilang, itu kan karena benturan energi yang Ibu anut tadi itu pindah terus. Kalau Ibu satu keyakinan, satu yakin kepada Allah, insya Allah penyakit-penyakit itu tidak akan ada Bu. Dan hidup Ibu lebih tenang, menjalani hari-hari lebih semangat. Coba aja, saya yakin itu. Iya benar. Saya juga nggak semangat di sini. Saya juga bingung di sini. Iya. Bingung mau kemana juga. Ya makanya. Itu dia tuh. Iya, makanya mulai dari sekarang sok Ibu silahkan sekarang sudah menjadi Muslim.
ibadah mungkin ibu juga pernah belajar nanti ya sambil tanya-tanya juga kita ajari juga ya Bu ya. Kalau sholat saya bisa dulu karena kan saya juga belajar dan semenjak ini aja saya pindah-pindah agama itu saya diajarin ini mau, diajarin itu mau, ke gereja sini mau, ke temple mau. Jadi saya juga bingung, saya nyari Tuhan gitu. Kalau orang bilang mah gitu. Jadi juga saya bingung sendiri. Sebenarnya ibu diajak ke sini, ke sana, ke sini dalam hati kecil paling dalam sih sebenarnya tidak mau. Sebenarnya saya juga yakin. Ya saya juga bingung maksudnya. Saya ke temple, mau, jadi ke gereja sini agama lain mau. Juga saya juga bingung. Kok Tuhan bukannya saya ngebeda-bedain sih, cuman saya mencari Tuhan gitu. Jadi juga saya bingung sendiri malah. Tuhan tuh jangan dicari. Nah, Bu kata juga Tuhan jangan dicari. Ya. Ya, Kalau Tuhan dicari, ibunya pusing. Ntar ngebuangin uang kemana-mana nyari Tuhan mah, karena nggak kelihatan Tuhan mah. Tuhan itu ada pada diri kita dan ada keyakinan ketika kita bilang ada. Nah gitu, itu pas Tuhan tuh ada. Gitu. Soalnya mantan suami saya itu kan Katolik, keluarganya dari Itali itu. Jadi anak-anak tuh ikutin mereka. Jadi kalau misalnya mereka Natal, saya ikut Natal. Nanti kalau misalnya Lebaran, ya saya ke Abasi gitu untuk ke teman-teman gitu makan. Tapi saya nggak puasa nggak apa, cuma ngikut aja, cuma merayakan gitu nggak. Ya. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa Bu. Sebenarnya sekarang nih Ibu kita udah di Muslim kan nggak apa-apa maksudnya ikut ini nggak apa-apa kalau cuma merayakan itu ikutlah istilahnya menghargai bukan berarti kita ikut ini ya tapi menghargai ya rasa toleransi kita terhadap agama lain maksudnya seperti itu Bu. Iya saya juga pernah ke temple di Thailand saya ikut juga saya percaya juga dengan Buddha gini diajarin. Nah, jadi kawan semesta yang terjadi pada si ibu ini brekele itu memang ada ternyata leluhurnya sendiri ya. Saya bisa dibilang brekele karena gaib. Leluhur kita itu gaib bisa dibilang brekele cuma alhamdulillah brekelenya bukan dari luar. Dalam arti pengaruh orang kiriman orang bukan gitu dari dalam yaitu leluhur kita yang mendampingi kita ya. Seperti itulah ketika wadahnya tidak dengan istilahnya keyakinan yang kuat pindah-pindah ini itu uncra-acok lah ya aja. Jadilah benturan dan satu frekuensi yang berbentur itu tidak sinkron itu frekuensi itu yaitulah menyebabkan penyakit yang dirasa sakit kaki sampai bahkan divonis kanker payudara ternyata tapi kalau di scan katanya nggak ada gitu cuma menduga-duga aja karena memang mungkin merasa sakit di bagian payudara gitu ya jadi diduganya itu ternyata sumber permasalahannya yaitu pindah agama jadi bukan hanya sekali pindahnya ini jadi banyak berkali-kali lah terus dalam arti si ibu pun tadi bilang mencari Tuhan banyak dicari kalau Tuhan dicari ongkos ya mungkin bisa disampaikan nih pembelajaran juga nih ya buat kawan semesta ya kalau Musa ya untuk menonton video ini dengan Budi semua rekan-rekan itu Tuhan jangan dicari ngabisin ongkos ya benar. Ongkos apa? Ongkos jiwa kita ya satu. Ongkos nyari kita pakai uang ya. Kemana-mana ngeluarin. Tuhan tuh harus diyakini bahwa Tuhan itu ada. Bagaimana supaya meyakini ada? Nah, bagaimana supaya bahwa kita ketemu dengan Tuhan atau dengan pengawalnya atau dengan cahayanya? Ya berarti kita harus menyatukan diri dengan Dia, dengan zatnya. Bagaimana cara menyatukan diri? Hilangkan alam dunia ini. Ya kan kayak orang pacaran lah, yang lain kontrak kita berdua kan gitu. Nah, beda gitu sama dengan Tuhan. Hilangkan semuanya. Meditasi atau takarub atau zikir yang ikhlas pada Allah. Jangan diinin zikirnya, jangan ada berapa berjangan, jangan dihitung. Ikhlaskan. Nah, ntar di situ masuk ke dalam bawah sadar. Nah, masuk bawah sadar, ntar ada pembimbing di situ. Pembimbing disebutnya guru batin atau guru mursyid. Nah, di situ ntar ada disampaikan oleh dia bagaimana kita dibawa kita kemana-mana. Nah, itu kalau nyari kemana-mana ke tempat-tempat waduh capek ya. Capek habisin uang waktu tenaga pikiran juga ya jadi kurang lebih seperti itu ya kawan semesta dalam arti seperti kata beliau jadi keyakinan dalam arti bukan hanya sekedar
sekedar ucapan Allah Maha Besar, cuma ya Allah Maha Besar, semua orang bisa mengucapkan Allah Maha Besar, tapi mengimplementasikan dari sebuah kata Allah Maha Besar itu dengan cara apa ya? Kita bersyukur dengan apa yang kita dapat, yang kita terima. Ketika kita diuji ya kita juga bersyukur, alhamdulillah. Kita harus tujuan mungkin kedepannya kita akan naik derajat lebih baik lah dalam ujian ini. Ketika kita lolos dari ujian ini, insya Allah kita akan naik derajat terus tujuannya gitu ya. Jangan seujon ya pasti dapat ijazah, karena seperti yang pernah saya baca gitu, ketika orang diberi ulat bulu pasti akan marah, tapi orang dikasih bunga gitu ya, bunga pasti mereka senang. Tapi kalau orang yang cerdas, ketika mereka dikasih ulat bulu itu nantinya akan indah, bisa jadi kupu-kupu. Sedangkan si bunga yang tadi malah akan layu. Dalam arti dalam setiap ujian, setelah ujian akan dapat ijazah, kata setelah dapat ijazah ya akan ada keindahan. Ada kebahagiaan. Kebahagiaan ya seperti itulah. Terkadang manusia ketika diberi ujian itu aral, jengkel, marah, kenapa sih gua gini-gini amat kan. Tapi kalau kita keyakinan kita Allah Maha Besar itu di sana lah implementasinya itu. Dengan rasa bersyukur, bukan hanya diucapkan, karena kalau diucapkan ya semua orang bisa. Agama ini pun bisa mengucapkan Allah Maha Besar, agama ini pun bisa ya. Nah, jadi kawan semesta, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang selalu mensyukuri apa yang kita punya, apa yang kita dapat. Jadi tebarkanlah kasih sayang, kata juga Bismillah praktekkan, ya, bukan hanya dibaca, implementasi dalam kehidupan sehari-hari, bukan hanya kita istilah kalau tidak punya uang, kata beliau juga, untuk mengasihi orang ya bisa dengan tenaga, pikiran, ya, dengan harta ya, awali dengan pikiran, dengan hati kita berdoa kepada Allah, awali dengan Bismillah, akhiri dengan Alhamdulillah. Itu kita ya. Jadi tetap halus terhadap sesama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pilihan dan keyakinan, sehingga kami orang selalu